Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Tidak sedikit di antara kalian yang menjual agamanya dengan harta duniawi yang sangat murah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para alimul allamah, para kiai, para ustadz, para guru-guru ngaji, terkhusus kepada Kiai Haji Zuhdi Muzaki, pengasuh Pondok Pesantren Antal Amin, yang saya hormati dan saya muliakan, sahabat dan teman saya dari kecil ketika kita sama-sama masih sebagai santri Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Meranti, yang saya hormati Ustaz Sarbun. Kula ben sampean padeh cuma fi tene kula ki ganteng sampean lah tuah jala kompoi dua menikah. Oh monggo lah tenang mak, maki bini dua insyaallah ki oleh. Thank you Pak. Cak kerja sampean. Kula niki kena kerja. Engki pola berdesi bini serius pola bisa tadi nomor telau mah. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puja bagi Allah. Salawat salam bagi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang mulia ini, di majlis yang mulia, di masjid yang paling mulia ini, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masajid fashhadu lahu bil iman. Jika seseorang melihat orang lain masuk ke dalam masjid, saksikanlah bahwa orang tersebut berada dalam keadaan iman kepada Allah. Masuknya kita ke masjid ini menandakan kita orang beriman. Kita duduk di masjid, kita termasuk orang yang beriman. Apalagi kemudian ketika kita masuk masjid, kemudian salat 2 rakaat, salat sunnah tahiyatul masjid, ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain, maka insya Allah kita akan berada dalam kehidupan yang penuh dengan iman kepada Allah. Pun seandainya kita mati di masjid ini, maka kita tergolong kepada orang yang mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah orang-orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah, yang masih mau datang ke masjid. Wa ibadur rahmani alladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabakumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahmani, dan adapun hamba-hamba Allah yang penuh rahmat dan kasih sayang, alladzina yamsuna 'alal ardi haunan, ketika dia berjalan di atas muka bumi, haunan, dia menundukkan hatinya, dia tidak pernah menyombongkan dirinya, dia tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain, dia tidak merasa lebih hebat dan lebih pintar dari orang lain, hatinya selalu tunduk kepada Allah dan hatinya selalu baik kepada manusia yang lain. Itulah mukmin yang sebenarnya. Wa idza khatabakumul jahiluna, dan bahkan ketika ada orang-orang jahil memanggil dan memperolok dirinya, dia tidak membalas olokan orang lain. Wa qalu salama, malah sebaliknya dia membalas ocehan, dia membalas cemooh orang lain, dia membalas hinaan orang lain, dia membalas cacian orang lain dengan kalimat-kalimat salama, dia membalas semuanya dengan kebaikan.
Para rabu, para tretan seteja sebatan kalau muljaki. Hari mangken batan kalau sarang rajunan seteja pada nang bulan Sya'ban. Mari kita berdoa di bulan Sya'ban, mudah-mudahan Allah turunkan barakah di bulan Sya'ban dan Allah panjangkan usia kita hingga masuk Ramadan yang akan datang. Angkat tangannya, saya pimpin bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Apa yang sebenarnya sudah kita persiapkan untuk masuk Ramadan? Mestinya mulai saat ini kita harus merasa bahagia dan bangga kepada Allah. Tetapi ingat bahwa usia kita belum tentu sampai Ramadan yang akan datang. Hari ini kita masih hidup, hari ini kita masih sehat. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Maka nasihat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ada 4 perkara yang beliau nasihatkan kepada sahabat. Ketika seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah khutbah. Rasulullah adabu ilm khatabana Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaqul. Rasulullah berkhutbah kepada kami dan Rasulullah menyampaikan kepada kami beberapa perkara. Yang pertama kata Nabi, Ya ayyuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu wabadiru bil a'malis salihah qabla an tusghalu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kathrati dzikrukum lah. Yang terakhir kata Nabi, wa akthiru bis sadaqah fis sirri wal alaniyah turzaku wa tunsaru wa tujbaru. Ada 4 perkara yang Nabi sampaikan dan ini patut untuk kita renungkan sebelum masuk pada bulan Ramadan. Yang pertama ada benar Rasulullah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi qabla an tamutu. Bertaubatlah kalian semuanya qabla an tamutu, sebelum kalian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Odi pani kata abid, Pak. Masa odin ku leban sampian tak abid. Umur pani kata tanya. Ustadz Sarbun umur berapa? 22. Kenapa? Pak Beto, obok lah banyak lah nah. Obok lelang wi malaikat ya. Debuna Rasulullah, segeralah engkau bertaubat kepada Allah. Mompong guluban sambian ki sehat, mompong ki odi, mompong ki kuat. Kedingaki suara adzan di masjid, mompong suara adzan ki nyaman. Kiai Zuhdi, saya yakin masjid ini, masjid apa namanya nih Kiai Sarbun? Masjid Al Ihsan ini pasti jamaah subuhnya penuh sampai keluar. Penuh Kiai, penuh. Maksudnya apa jangan luar kabdi? Tadi sih masuk. Aduh, kau tahu ten lagi nak kaki berdonjia ten. Jadi akina, nor, ti, dah, tip, bedoh tip. Mal, kini ngaki mal. Mompong ada negi nyaman mak. Mun pusopu kini ngaki. Biasa nih masjid, pong kampung sampai ke Pontianak apa nih keteritan. Seto kang adan nomor petong polo. Sora adan sopu tepang lep celep musim mocen. Adan pertama nyaman. La pandapa as-salatu khairum minan naum, banyakan betong benadna. As-salatu
khairum minan naum. Kan tebi dengodan. Kan ini beda HPI ini. Oh, tenggedeng ini HPI. Apa namanya Gesar Bun? Himpunan Pemuda Islam. Kan teh menoreng pada tengkawang tak alam ngiding sobu aden apa kuadan didik. Cengdeng kadang lafad adena kelero yade. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih bagus dari tedung. Kelero nyedekapi jemaah balik. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih bagus dari tedung. Memperlu atau tak apa-apa. Coba ngiding. Pemuda HPI, Safi'i. Mana Safi'i? Oh ini Safi'i. Pakuat adzan sabuna, male tetanggane jaga kapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Male jaga. Atau lagi mungkin pakun tak ngeding sabuna, matur ke Zuhdi. Ke Zuhdi, bagaimana menurut usul fikih kalau seandainya adzan subuh saya tambah? Kenapa ditambah? Susah bangun Pak Kiai. Ya apa? Empon beda tambana. Seandainya secara fikih tidak salah tambahin. Riak jaran malih orang apolong kapi ke masjid. Pola ke dia tipu sapu. Siapa yang ke masjid oleh PC 500 ebu. Haram koletong bedegam banyak orang yang dina. Nah ini kan sekian tomak manusia ikan maam ni kalau paduh. Mun sorong bagian ibadah panik abid sudah pak. Saya tokang dikiran lo berapa jam lo beradan dari suara normal sampai tak normal. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Panole 10 menit atau le ada orang auba. Salatu wassalamu alaika ya Allah. Auba. Maka debuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabadiru bil a'malis salihah qabla an tusghalu. Segeralah engkau beramal salih sebelum engkau sibuk. Saya tak sibuk odi menika mak. Kiai pesantren sibuk, Ustadz Sarbun sibuk, Ustadz Ihsan sibuk, adik saya yang sebelah sana itu lupa namanya sibuk, jamaah semuanya sibuk, bu ibung sibuk kapi. Tapi kalau bicara soal sibuk, siapa di dunia ini yang tidak sibuk dengan perkara ini Pak? Maka kata Rasulullah, wabadiru bil a'mali salihah. Segeralah engkau beramal saleh sebelum engkau sibuk oleh perkara yang tidak penting. Mangkat ke masjid sibuk, lemari awudu kibada orang nelpon. Entara mangkat ke masjid pengajian sibuk. Entara ke pengajian hari Jumat sibuk. Mau ke tahlilan sibuk, mau sholawatan sibuk. Apalagi sekarang nih Pak, insya Allah penyakit istri bapak sama dengan penyakit istri saya di rumah. Pukul setengah 8 malam, ibu-ibu istri kita di rumah husuk nonton film Ikatan Cinta. Siapa saya tak tahu Lambe. Kesar Bun ini sahabat saya satu bangku bu. Kesar Bun menikah, ini kawan saya satu bangku di pondok. Lambe menikah menoleh 10, gula pada oleh 10. Benikan pada penter, pada nyontein. Jarang-garang ke murid pada lambe. Ini kisah bangku bi gula abid menikah. Lambe bu, jadi ngaki bu. Lambe HP bini saya. Foto na penuh bentang foto. Setiap pada film Ikatan Cinta, ya hapus kapi. Akan te foto na al kapi. Akhir bingko ibelis. Leko tang HP. Yo ba kapi kemper tang bini. Ya hapus bi saya Pak Gesar Bun. Akan te kemper reng bini nyaman andin. Ketomanan.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kalian disibukkan oleh perkara yang tidak penting, segeralah kalian beramal soleh. Siapa tahu datangnya kita ke masjid siang hari ini adalah salah satu amal yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena sujud kita kepada Allah, yang lainnya percuma. Zakat sebanyak percuma, zikir sebanyak percuma, sedekah sebanyak percuma, haji na percuma, mun tak sujud. Sujud saya tepat apa nih? Kamu beda ilmu nah. Sambian hadir ke majelis Kak Dintoh, hadir ini bukan atas undangan teman-teman HPI Himpunan Pemuda Islam, tapi sebenarnya ini adalah undangan iman kita karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu duduknya kita hari ini pesera oneng aling kini kula sarang ajunan saja nang masjid Kak Dintoh, panika teti ibadah sepaling saya mungkuda Allah Subhanahu wa taala. Untuk sahabat-sahabat dan teman-teman HPI, saya sampaikan kabar gembira untuk kalian semuanya. Suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, wahai Ali, fa wallahi, maka demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Wahai Ali, kalau ada satu orang menjadi ingat dan beriman kepada Allah karena sebabmu, kalau seandainya jamaah yang hadir ini 200 orang, tiba-tiba ada satu orang yang ingat kepada Allah, satu orang jadi beriman kepada Allah, kemudian dia mau sujud kepada Allah, maka pahala yang Allah siapkan untuk teman-teman panitia, yang Allah siapkan pahalanya untuk kawan-kawan HPI, satu pahalanya lebih baik dibandingkan dengan bersedekah unta merah yang paling mahal. Maka jangan berkecil hati teman-teman HPI, bahwa acara hari ini yang saudara-saudara adakan pada hari ini untuk mengingatkan kepada diri kita masing-masing, mengingatkan kepada para jamaah dan kaum muslimin betapa pentingnya beribadah dan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui majlis ini, melalui pengajian siang hari ini, mudah-mudahan ini menjadi majlis yang mendatangkan ilmu dan manfaat bagi kita semuanya. Kelak di hari kiamat, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa, la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Kelak di hari kiamat, semuanya nanti di hari kiamat, semuanya kita akan dibariskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 500 tahun kita akan berdiri di hadapan Allah tanpa pengadilan. Malaikat tidak bicara, para nabi tidak bicara, para aulia tidak bicara, para ulama tidak bicara, guru kita tidak bicara, kita sendiri pun tidak bicara dan tidak saling berbicara di antara satu sama lain, illa man adzina lahur rahman, kecuali hanya satu orang yang mendapatkan izin untuk berbicara di hari kiamat. Ulama tafsir sepakat bahwa manusia yang bisa berbicara pada hari kiamat hanya junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sawaba, dan Nabi kemudian menceritakan tentang kebaikan-kebaikan amal kita. Sebut sebudian kuluban sampian nang hari kiamat. Debuna Rasulullah, ya Rabb, saya punya umat yang selalu hadir dalam kebaikan, yang selalu senang ibadah, yang selalu senang ke majelis ilmu, yang senang kepada majelis salawat, dan itu adalah masyarakat Parit Tengkawang, desa Mekarsari. Siapa kiainya? Kiainya Kiai Zuhdi. Di situ juga ada Ustaz Sarbun. Di situ juga ada pemuda-pemuda HPI. Ya Rabb, berbahagialah ketika kita masuk masjid. Orang masuk masjid paling macam berat ya nama. Cuma kadang orang masuk masjid akhir mauliyah. Pada ini nak pada dia. Nah, Isarbun sini sama juga. Oh lah pada ban parit pangeran.
Ku lemon ngimami siantan ke sudi tak baju. Ku lemon ngimami siantan tak baju lebih-lebih bulan pasah. Pas ngimami tarawih tak baju. Nih kamu murid ku banyak nih. Kenapa bukan imamnya Ustaz Zain Muhsin? Oh, lama. Mun saya baju insyaallah Ustaz Sarbun. Arapa mu kele tak baju mak? Karena ku lemon apa jang tarawih, seampokon mata ko ni ke ibu. Ku lepas nak takbir, ibu nak tulit ibu. Allahu Akbar. Atulit saya budi, moleh ko. Mi moleh abid dia. Hari pejeng tarawih 20 rakaat tambah witir telok. Hari kalau 11 pakun si amin ria. Kemun Ustaz Sarbun bisa. Karena kecepatan sholat tarawihnya 380 km per jam. Mun kula tak baju mak. Kula cuma makai ngak ke imam denguden. Imam denguden sampo alumni pondok ni ampo santak. Mun maca Quran bani ketretan para imam telok carana situng tartil 2 tadwir telok hadar. Napa sekojak tartil? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tartil. Saya nomor 2 tadwir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tadwir. Tapi mau daripada tengkawang tak paju. Saya paju pada Ustaz Sarbun. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Amin. Paju macam tu. Fatihah ruku sujud alung gulung. Marah apa tepak madul. Apa jeng ada pangeran. Mijek lekas apa jeng malai lekas masuk surga kok. Nona dalil di mana kaki dia? Gelak saya baca, saya gelak saya baca Quran kisah. Saya. Oh lawar suara. Ken kalah ke tangan diin. Fokus suara sampean. Lamun imam macam ni kata pak mak. Mun imam semacam gelak salung gulung ane kasake mak. Neser somor petong polo. Pan pleman kecombon minta balsam lagi. Roku mak. Apa jeng ni? Kang ngadep ke Allah. Gelak kan surah Hosho ayat gelak. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaka lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Gelak saya baca. Kan begitu ayatnya ya. Wasta'inu bis sabri was salah. Jadikan salat dan kesabaranmu itu sebagai penolong. Orang laki siandik masalah ben bini nak apa jeng. Orang bini siandik masalah ben laki nak tuli apa jeng. Mon reng laki abini pole reng bini ce ampo pas kikir. Cak gele nah. Aje kaki je ya. Mun laki nak nak laki pole, abini pole. Mun laki nak bini pole mesti nak syukur kaki ke Allah. Alhamdulillah ya Allah, tang laki ki paju ya Allah. Berarti orang yang tertipu benih cuma engkau ya Allah. Wah. Lemun andik masalah. Kalau kita punya masalah, yang ayah bermasalah dengan anaknya, anak bermasalah di pendidikannya, bermasalah dengan pekerjaan, bermasalah bentang kena, atungin ke orang lain, tapi ngadep ke Allah. Karena dabun Allah wasta'inu bis sabri was salah. Kalau engkau punya masalah, punya persoalan hidup, masalah ekonomi, maka kata Allah segeralah engkau salat, memohon pertolongan kepada Allah melalui salat dan kesabaranmu. Tapi kata Allah, wa innaha lakabiratun, tetapi sungguh salat itu berat, salat itu sulit, salat itu rumit, salat itu bukan perkara gampang. Illa alal khashi'in. Salat yang berat itu menjadi ringan bagi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Siapa orang yang khusyuk? Tadi ustadz kita membacakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk dalam salatnya adalah orang-orang yang meyakini bahwa dia sedang bertemu kepada Allah Tuhannya. Mulai takbiratul ihram, safari Ramadan. Ini ke muridku, murid saya dulu ya.
Hah? Murid saya ya? Ini culi nyongkem lagi lah. Kelepai bi kula ini bener murid kula apa netong kata safari. Nyaman lawar safari Ramadan menika. Ngajar kan tadi? Ngajar alhamdulillah. Ngajar apa ri? Nek ketambune leso mak kula pun leso menika mak. Kula 2 bulan menika tretan. Acara mau ke timur. Apa tak sempat ali tuli dan kene bini kula. Mungkin suhdi ki nyaman salpa. Maka tak banyak ilmu tak apa-apa. Sepenting manfaat untuk orang banyak. Ya. Mun orang minta ke zuhdi lagi ilmunya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang sehosok panikama. Orang sesadar searoma saabeun ngadep ke Allah. Engki mun ngadep ke Allah petepak mulai dari niat sampai ke takbiratul ihram. Kenapa mi kocak takbiratul ihram? Jawabun orang ahli fikih, takbiratul ihram ini panikah takbir yang mengharamkan mengingat selain Allah dalam solatnya. Allahu Akbar, petepak, tangan diangkat, kepala ditundukkan, kemudian hati berbicara kepada Allah. Allahu Akbar, petodus ke Allah mak. Allah si maudi kula sambian, si paring rezeki, si ajamin sedajan odin kula ban sambian, dadi nyara kula ngereng petodus ke Allah. Orang yang paling todus ke Allah menika orang si sujud mak. Saya nomor 2 kala saya baca dalam Quran, wa annakum ilaihi raji'un. Orang si abejeng yakin seyakin-yakinah bahwa suatu hari saya pasti mati, suatu hari saya pasti pulang, suatu hari saya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bejeng apa nih kata Pak? Bejeng kula ban sampean apa nih kata abid mak. Salat berapa menit Pak? Salat berapa menit Ustaz Sarbun? Salat di sini berapa menit? 5 menit. Ajia cokoban kolhuna kan taki laki apa hatulit Pak Ustaz Sarbun Arya kolak kita tak ada pola kolhu bagi telo ya Allah toren apa bener mak boy juga mak melan hule setiap tanggal 17 Ramadan gue berangkat ke Jawa Tengah gue ngimamin nang Solo nang Salatiga nang Surakarta nang Jogja. Memang tarawihnya sebentar, tarawihnya cuma ngambil 4 salam ditambah witir dengan 3. Tapi mun beujeng tarawih mulai pukul belu walaupun 4 salam nanti selesainya jam 10. Karena yang kita baca itu setengah sampai 1 juz. Mun bare tengkawang pas bede ustaz teh maca setengah juz. Selamat tinggal wahai ustaz iko. Ketemu besok ya iko. Gelek si nomor 3. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbukum bi kathrati dzikrikum lahu. Saya nomor 3 khutbah Rasulullah, perbaikilah hubunganmu dengan Allah, pebecek hubungan dengan Allah. Mun hubungan kula ban sampean lebih cek panik insyaallah pebecek udin kula ban sampean. Jangan pernah memaksa Allah dalam hal apapun. Sementara kewajiban kita tidak pernah kita tunaikan. Banyak orang yang berdoa tetapi memaksa-maksa Allah. Dan ketika doanya tidak dikabulkan seakan-akan Allah tidak berbuat baik untuk dirinya. Kalau doa kita sudah kita pastikan baik, salat kita sudah kita pastikan baik, amaliyah kula sampean sudah dipastikan baik, maka insya Allah semuanya akan Allah perbaiki. Kata Nabi, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbukum bi kathrati dzikrukum lahu. Perbanyaklah zikirmu karena itulah yang sebenarnya memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Yang nomor 4 dawuh Rasulullah, wa aktsiru bis shadaqah, perbanyaklah sedekahmu. Sedekahnya itu apa saja terserah. Kalau memang punya uang mampu bersedekah, bersedekahlah untuk masjid. Kalau memang tidak punya uang, bersedekahlah makanan. Kalau tidak punya makanan, bersedekahlah yang lain. Yang paling terakhir, kalau tidak punya yang lain, cukup bersedekah dengan akhlak. Apa sedekah dengan akhlak? Tersenyum kepada orang lain. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqatun. Senyummu kepada saudaramu, hakikatnya itu adalah sedekah. Mon tak andik PC
tandik deeren, tandik selain, empon lah cukup asedekah mesem heuy. Masa mesem tak bisa ikhlas mak? Kisar bun, sampian masuk sampian tak bisa sedekah senyum. Cek mesem pani ketak majer mak. Polaring masuk pada tengkawang pan mesem majer. Punten. Milana dari kinto. Debuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seempak gila. Saya pertama atobat ke Allah. Maksudnya bejeng. Saya nomor 2 segera melakukan amal soleh. Yang ketiga, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Dan yang keempat, perbanyaklah bersedekah. Maka sedekahnya jamaah yang dikumpulkan untuk biaya adana acara hari ini, mudah-mudahan ini menjadi sedekah kita yang terbaik kelak di yaumil hisab, kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan sedekahnya ibu diterima oleh Allah. Cuma orang bini, gini ngaki. Orang bini benih kaki sarbun. Celeper, bahasa Indonesianya celeper apa mak? Celipir, wah bodi celipir. Kan ongkuan celipir. Nah, kini ngaki dah tun. Cepir celipir. Lambo beda sahabat penikah tungat ke Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, di kampung saya itu ada ibu-ibu senang sholat, senang sujud, senang sedekah, senang zikir, senang beramal salih. Tapi satu ya Rasulullah, apa kata tadi? Celeper Rasulullah. Apakah dia masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, la khaira fiha bal hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan bagi dirinya walaupun dia salat, walaupun sedekah, walaupun sujud, walaupun zikir. Tidak ada kebaikan bagi perempuan yang celeper tadi, bal hiya min ahlin nar. Tetapi sebaliknya, Allah masukkan dirinya ke dalam neraka. Saya nggak makikin entar ke pengajian. Bu ibu sentar pengajian petepak niat. Saya ampu atungingan kelambina kancana. Kini ngakina. Pola berisi nonton YouTube saya. Saya ini sama tim ini nanti kalau mau nonton silakan buka di channel YouTube saya dan channel Instagram dan channel Facebook saya, namanya Zen Muhsin Official. Follower saya sudah hampir 17.000. Sombong je, laga pasti. Karena yang sedang nonton kalau siaran langsung itu belasan ribu yang nonton, Pak. Sehingga bu ibu mau nentare pengajian campu atungingan di noreng. Eku watulit ke berengah. Lebur yang kelampin. Lebur di dimah eko. Ceng aju ngeredit kita mareh eko. Mi temo aduh eko. Engkau saya tahu eko. Udah bu ambu. Pengajian lagi pas saya ketunging kiai ini saya ceramah lagi boleh. Njak mun kiai jon genteng ngongkuyan eko. Lambe. Makin kula sami natek iki. Lambe. Esiantan peneka ki Zuhdi kula sering ngisi pengajian ibu-ibu. Oleh belum tahun dari mangken kula tak pernah yundang boleh Ustaz Sarbun. Margana apa? Lajak nguncang boleh Ustaz Zen Muhsin ju apa? Celeper mun ceramah iku. Lah kula kan medepak hukum, Bu. Kula medepak. Masalah sampean nerima tak terima urusan sampean ben Allah. Maksud kula zikin toh beda situng majlis ben hari Jumat kelampinau beto. Hari pertama kula dateng seragam putih kapi. Jumat kedua au boleh celeng kapi. Jumat ketiga seragamnya ganti lagi warna pink. Jumat keempat saya datang lagi majelisnya sama, warnanya berubah lagi warna hijau. Jumat kelima berubah lagi warnanya warna ungu. Kesal saya tanya sama ibu, Bu, sudah 5 Jumat saya rutin ngisi majelis ini, tapi saya bingung. Dari kemarin Jumat pertama sampai Jumat kelima seragam ibu berubah-ubah terus.
Dijawab sama ibu-ibu kompak, Ustadz kita tak gaul. Saya tanya, Bu, ini majelis apa namanya? Majelis kami ini Pak Ustadz namanya majelis warna-warni. Allahu Akbar. Majelis apa dia? Nah, mipa cuma penting lagi seragam. Nah, tetimun datang ke majelis tepak. Pola dalam majelis bade ilmu bade manfaat leki mulai ke maroma amalakin beni alerek atas barengan kini akidah saya sampaikan ini kenapa? Karena sekarang majelis taklim tumbuh subur di mana-mana. Banyak ada perkumpulan-perkumpulan salawatan, tetapi mudah-mudahan tidak merubah niatnya. Niat utamanya adalah li talabil ilm, untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Setelah ilmunya didapat kemudian amalkan agar nanti dalam kehidupannya menjadi manusia-manusia yang salih dan yang salihah. Oleh karenanya para jamaah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini patut bagi kita semuanya untuk merenungkan kembali perjalanan kita selama 1 tahun ini. Perjalanan waktu kita dari Ramadan yang kemarin hingga Ramadan yang sebentar lagi. Apakah ada perubahan antara satu Ramadan dengan Ramadan, atau malah sebaliknya tidak ada perubahan sama sekali? Para tretan, para rabu setuju. Tore peramme masjid. Cek joma guna merameh waktona bajang Jumat. Pele. Bu, Ibu, Pak, oh Pak, pele bi sampean, apa jangan ibu dina imam, atau apa jangan kina ya dina imam? Mau solat di belakang imam atau disolatin di depan imam? Mi bingung kayak lagi. Mau solat di belakang imam atau disolatin depan imam? Salat di belakang imam. Pola sorwambu. Wah, berarti tak lama lah. Alhamdulillah tulat amunyi. Apa jeng ibu dan imam mak? Karena mon eba jengaki ya dan imam takbir tak nyaman. Takbir apa tak si ruku tak si sujud tuana tak lebur. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu Allahumma akrim nuzulahu. Eko teti sobaja kulaban sampean tak depa kapan ka apa jeng ibu dini imam. Tapi masalah sujud kelak, masalah ruku kelak, masalah bajang sebener bajang saya tepakin toh tore ajar. Tapi para imam-imam muda hati-hati. Ja ampote setesen ilmu lambe beda orang abejeng imam lebur suarana tapi lepah tak ngabes ke budi pasera makmum mah. Jadi penting mun ngimami panika ngabes ke budi ngabes gitu. Abas pas berpesan seperti ini, istawu wa tarasu wa suddul khalal, atau ganti aqimu sufufakum wala takhtalifu, atau istawu wa tarasu wa i'tadilu. Boleh, karena ada 20 lebih riwayat yang mengatakan seperti itu. Dan ketika Rasulullah mau memimpin salat berjamaah, Rasulullah mengucapkan kata itu, aqimu sufufakum wala takhtalifu, luruskan tegakkan salat kalian, wala takhtalifu, jangan saling bertolak belakang di antara kalian. Maksudnya apa? Bahwa salat berjamaah bukan hanya sekedar merapikan barisan, tetapi merapikan akhlak kita sesama manusianya. Bahwa saya salat, saya sujud kepada Allah, nanti pulang dari salat, pulang dari sujud, hidup dalam kehidupan masyarakat, saya kembali kompak sebagaimana saya kompaknya ketika saya sedang salat. Imam segala lepah tak ngabes ke budih, makmum dua, situng penter, situng bukeng. Pangala atepatian ustaz. Surat pertama saya baca Al-Baqarah. Berapa juz Al-Baqarah itu? 2 juz, 2 juz setengah. Pande pak juz ngak tengah anah, juz situng mareh, makmum sebukeng naik kak soko naik sebelah. Tak mampu mak. Mun sehosok nyaman, tenang.
Saya bukan ngatulit ke sehosok. Oke, iko. Oke. Sehosok, awalnya sehosok itu tidak hosok. Atole. Apa iko? Apa jeng tak ningatunging betal iko. Kaki jia. Engkau kena jawab iko. Pas ijawab bi saya pinter gele. Artinya mana surat Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah? Sapi betina. Mikir si bukeng. Aduh yen. Mun sapi bini lanceng macam meriah. Mun pas sapi laki macam apa yen iku? Saking bukeng ah. Empon lah sujud lemareh rakaat pertama, rakaat kedua. Saya baca rakaat kedua bi imam pandek surat Al-Fil. Cuma tak kerjat si bukeng. Allah kelek cek lancengah. Apa boleh si nomor 2? Tanya. Hari surat apa boleh ke? Al-Fil. Apa artinya Al-Fil? Kece. Allah mundai yang kok mulia bayi kok. Surat sape lanceng apa na boleh kece kan? Ini kepenting mah. Beni kula ben sampean apa jeng pani ketak ngebes ke budi ngabes. Sepaja oneng pesera makmum mah. Pada ban kula mimpin setiti kelebun kau ti oneng pesera saya pimpin. Teti kepala kampung kau tu oneng pesera saya pimpin. Teti RT pun harus tahu yang sedang dipimpin. Pak Ustadz, Pak Guru pun harus tahu siapa yang sedang dipimpin. Biar kemudian adil dalam mengambil sikap. Milih imam juga penting. Kenapa memilih imam itu penting? Untuk memastikan bahwa sholat berjamaah kita juga baik. Orang apa yang berjamaah kita kencernah rajuh cek rajana. Salatul jamaati afdal min salatil fadhi bi 27 darajat. Keutamaan orang apa yang berjamaah kita petolekor kalih lebih bagus etanempeng sholat bi tibian. Sholat bi tibian belum tentu terima bi Allah. Tapi mensolat panikah terima bi Allah. Karena antara imam dan makmum bisa saling menyempurnakan. Kalau imam keliru ada makmum yang mengingatkan. Tapi kalau kita salat sendirian ada yang keliru, siapa yang mengingatkan kita? Sama dalam hidup kita, Pak. Kalau imamnya salah ingatkan. Berarti istri atau suami yang keliru dalam hidup, wajib hukumnya istri mengingatkan suami, pun suami juga wajib mengingatkan istrinya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita hidup ini lebih-lebih di akhir zaman, sangat banyak fitnah-fitnah yang sudah datang di antara kita. Dan fitnah yang paling mudah yang kita temukan ini apa? Andi, banyak andi. Fitnah bisa datang dari sini. Orang Arab dulu menyebutnya ini jawal, HP. Seorang buangku bola. Tapi bukan HP yang ini. HP yang ini orang Arab menyebutnya bukan jawal, tapi syaitanir rajim. Ini kaki emang ke mau natanya apa nih? Kanang Saudi bani kocak jawal, syaitan. Aneh. Minta kocak syaitan bireng Arab. Banyak orang atau karban bini na marga na panikah. Banyak orang laki ben bini na pesa marga na panikah. Banyak fitnah setimbul marga na panikah. Memang banyak perkara sepenting dalam mungkin yang bisa manfaat, tapi tidak sedikit fitnah yang bisa timbul dari apa yang ada hari ini. Maka dhabun Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum, jika datang kepada kalian orang-orang fasik binaba'in dengan khabar baru. Apa khabar baru? Berita baru, ilmu baru, teknologi baru yang bisa merusak kalian. Fatabayyanu, periksa dulu cocok apa tidak untuk kalian. Kalau tidak cocok jangan dipakai. Banyak mungkin orang bini atau karan ben laki nah margana HP. Coba bi kulit tanya akin ka Pak Bapak ben kedengudeuna. Mun sampean ngiding adzan pas abeureng ben munyina HP, siki makade sayen tari bi sampean. HP. Laki nangolok sampean main HP peser sayen tari kade.
Pasti HP. Jangan tedung saya sareh, mangkada tedung saya sareh, mangkada motong saya sareh, entar manding ibah, bahaya apa nih kamu? Ketika itu sesuai kemanfaatan, saya nggak dengar udah. Karena makin banyak fitnah-fitnah yang timbul, maka nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nasihat ini didengarkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Badiru bil a'mal takunu fitnatan ka qita'il lailil mudlim ka qita'il lailil mudlim yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bakal datang situng masa dawuh Rasulullah, situng waktu pasti akan datang kepada kalian sebuah fitnah, di mana fitnah itu tidak ubahnya seperti sepotong malam yang berlalu di antara kalian, begitu cepatnya. Maka segeralah beramal solih. Kenapa fitnah itu? Fitnah apa ya Rasulullah? Fitnah yang timbul pada masa itu, kata Nabi, ada seseorang yang paginya beriman kepada Allah, sorenya dia kafir. Ada yang sorenya beriman dan paginya dia menjadi kafir kepada Allah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Tidak sedikit di antara kalian yang menjual agamanya dengan harta duniawi yang sangat murah. Bojan abojeng mangkat ke kebun. Kento kan banyak sawit engki. Banyak sawit iki. Ki banyak motong ki zudi. Ki banyak motong iki. Banyak somel. Pon semang kada ala ko motong abojeng dimin 2 rakaat subuh mangkat lo ber. Karena dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rakaatani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bajeng 2 rakaat waktu na fajar salat subuh ganjarna lebih bagus tenimbang dunya ban esena. Cuma kadang-kadang kula sampean lupa. Bi margana tako tak ada pak kepotongan awal sampai kelopai bajeng subuh. Bade sebajang duhur atina aki. Bajang duhur atina aki margana apa? Entar ke sawit. Banyak panikah. Bade serepot ben lakone pasar sampai tak bajang asar. Rogi kula ban sampean karena kula ban sampean mepolong tunya pada situng waktu akhir etina aki rebu bina potona. Mun tak keler kula ban sampean mate anak potona tak bisa tua mak. Sebelum saya tutup 5 menit lagi. Saya tidak boleh lama-lama, kasihan bapak-bapak ini. Ini nampaknya sibuk semua orangnya ini. Tak tahu sibuk sapang napa nggak lagi ini. Saya gula cuma makengak mompong pada kebulan becek, mompong pada kebulan bagus, sekejap masuk ke Ramadan. Pebanyak amal lah. Pebanyak ibadah nah, pola apa nikah ketisangoh saya paling bagus mungku ke Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kepada para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita saling berbuat baik di antara sesama, saling mengingatkan dalam kebaikan di antara kita. Karena saling mengingatkan dalam kebaikan di antara kita adalah merupakan kewajiban antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Jika seandainya salah satu di antara kita tidak baik, elok rasanya kita saling mengingatkan. Dan kemudian kita harus mengambil sikap untuk selalu rendah hati kepada orang lain. Terakhir saya pernah dipesan oleh guru saya, beliau adalah cicitnya Imam Nawawi Al-Bantani. Sopaja atin kulban sampean panika lemes. Sopaja atin kulban sampean lemes selain ibadah dan zikir ke Allah. Pan lemes ati kintoh manteng orang lain panika kalaban pandangan kasih sayang. Kalau ada orang yang ahli ibadah, katakan dalam hatimu, ya Allah, betapa baiknya orang ini dengan ibadahnya, ya Allah. Dengan ibadahnya pasti dia sudah mendapatkan ampunan. Tapi ketika engkau melihat orang yang ahli maksiat, jangan engkau hina dirinya, tapi katakan dalam hatimu, ya Allah, dia memang ahli maksiat, ya Allah. Tapi suatu hari dia pasti tahu bagaimana caranya bertaubat, ya Allah. Ketika engkau bertemu dengan orang yang lebih tua, katakan dalam hatimu, ya Allah, orang ini sudah tua, tentu ibadahnya lebih baik dibandingkan dengan ibadahku yang masih muda. Dan ketika melihat yang lebih muda, katakan dalam hatinya, ya Allah, betapa baiknya anak muda ini, pasti dosa dan maksiatnya lebih sedikit dibandingkan dengan maksiatku. Ketika ada orang yang ahli sedekah, katakan, ya Allah, betapa kayanya orang ini dengan sedekahnya, ya Allah. Tapi ketika melihat orang miskin, ya Allah, betapa hebatnya orang miskin ini, ya Allah,
pasti nanti di akhirat dia masuk surga duluan karena hisab hartanya sangat sedikit. Ya Allah, ketika engkau bertemu dengan orang alim, katakan dalam hatimu, ya Allah, betapa alimnya orang ini dengan ibadahnya. Ya Allah, ilmunya begitu luas, hatinya begitu lapang. Tapi ketika bertemu dengan orang yang awam dan jahil atau bodoh, katakan dalam hatimu, ya Allah, orang ini memang bukan ahli ilmu, tetapi saya tahu insya Allah dia orang ikhlas walaupun dia tidak berilmu. Ketika engkau sedang bertemu dengan orang yang sedang berbuat maksiat, jangan kau caci maki mereka, jangan engkau hina mereka, sebab boleh jadi hari ini mereka yang bermaksiat, giliranmu besok yang akan bermaksiat. Dan ketika engkau membicarakan maksiat orang lain, ingatlah bahwa engkau sedang bermaksiat kepada Allah melalui orang yang sedang bermaksiat. Maksiat yang mereka lakukan akan Allah hapus dosanya karena sebab engkau telah membicarakan keburukannya. Tapi kebaikan yang engkau lakukan malah Allah berikan kepada orang yang sedang bermaksiat. Maka insya Allah hatimu akan lembut, jiwamu akan menjadi jiwa yang tenang. Maka engkau akan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menjaga lidahmu, untuk senantiasa menjaga lisanmu, bahkan termasuk kepada orang yang paling ahli maksiat sekalipun. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena ini saya tidak bisa berlama-lama. Mohon maaf Ustaz Sarbun, Kiai Zuhdi dan ustadz-ustadz yang lain, mungkin saya tidak bisa lama karena memang saya sebenarnya masih banyak kegiatan yang harus saya selesaikan. Saya hanya minta doanya saja dari para jamaah. Kulah cuma minta dua kesampian, mantar gule bareng kesehatan. Estona kula tak lebih tahu dari sampean. Saya tidak merasa lebih tahu dari sampean. Saya tidak merasa lebih alim. Saya tidak merasa lebih pintar. Dan ada sahabat kecil saya itu, ini Cak Surilannya, sahabat kecil saya Pak, di kampung saya Pak. Walaupun beliau ini ya ngajinya bareng sama saya Pak, ngajinya sama selesai sama Pak. Kendin Pak Surilan ini pemari ketibi seporane Cak Surilan. Saya sekolah sama beliau, tetanggaan rumahnya dulu di kampung. Tapi walaupun begitu, saya doakan mudah-mudahan beliau suatu hari bisa menjadi imam di masjid ini. Ken saya ngabur jemaah ini kawan-kawan saya, alhamdulillah banyak ada Ustaz saya Rini sini, teman saya, sahabat saya, Kiai Zuhdi apalagi, beliau itu senior saya, beliau itu senior saya di Al Jihad. Beliau tahun 80 berapa Kiai? 84 ya di Al Jihad ya. 84-an mungkin beliau, saya itu alumni 89 mungkin kurang lebih. Jadi para tretan, para rabu sedejah matur sekelangkong hadir ben rabu panjenengan. Insya Allah pagi nang hari kiamat kula ben sampian bisa tepangki boleh. Kemudian takok ke Zuhdi masuk surga ke ada sambil tulit. Ke Zuhdi masuk surga mau lantai berapa? Boleh pesan dari sekarang, boleh kok. Rantai berapa Pak Kiai? Coba kita kok labu. Le lantai sana apa le? Nah, oh pas lagi gue kapigi. Ustaz Ihsan mau lantai berapa? Aduh takut suruh mangkat kade bola. Ustaz Sarbun masuk surga mau lantai berapa? Oh takut Ustaz dari. Oh maki gue lepas ada takut bu. Gue balik, kamu penarin. Are apa jong? Saya sepit mati jalan dua. Hari Selasa kemarin saya pengajian ke Kabupaten Landak Pak. Perjalanan dipikirkan sekian jam. Pande Pak ke lautan, ojon raja, kuntor pateng kejedur, sepit mati 2 jam. Lo niku kula saya takut ke Zuhdi. Sepit pada keanyot, sinyal tade. Kula saya takut benih geluduk. Bahaya ibu bela tua. Tua na bayan Allahumma barik lana fi masaktana. Tapi bayak laut tak ganas bu. Ganas sebayak pada kecomai laut. Mun ngeleng ke darat lebih ganas boleh. Teti bayak darat. Lihat menikah. Ada yang bilang begini, enak sampean jadi kiai. Enak apa? Nah, jadi kiai itu ndak enak, jadi ustadz itu nggak enak. Tanya ke Zuhdi ini. Ke Zuhdi ini pimpinan pesantren. Sebelum saya tutup ini, Ke Zuhdi pimpinan pesantren. Anan orang setahun masuk 100 biji, 100 orang.
100 orang, saya pemasok orang pinter, orang bukan kapi. Pan le pinter kau ne biman. Oleh setahun kene me boleh ring bukan. 100 boleh, bon tahun kene ring bukan. Tetapi pun tak sabar. Pada sareng guru madrasah, engki Ustaz Sarbun. Sampean muridnya per tahun berapa yang masuk? Hah? 104. Itu kan orang yang bubukeng saya bebecek. Deng lepenter kau ni biman. Anu kintu Ustaz anak hula lepenter penyambung ke sekolah. Emanku tahu je guru na repot sing ngajar. Emak ni romana cuma tahu pang napang. Ustaz kesate perhatian saya tuwa ke Allah, ya Allah. Sampai lo pengajari anak tibi. Anak hula lemak. Tak sempat ngajari anak hula. Petoro kisah ke pondok. Milana sampean mun andi anak pemasok ke pondok, petoro ke pondok. Cuma aja metoro pada ben ajem. Pada mari ateloran pahe konin. Ngobu santri pani kedebu na ke suhdi. Ngobu santri pani kata ontong. Rogi tangki ke suhdi. Karena mon ngobu santri pani kepada ben ngobu bebek laki. Ada apa bebek laki atelor tak atelor mancut terjadit. Engko. Dia beda lagi kira ring tuan nah. Wali murid sing ke. Anak apa begula cerita ni karena kampung gula pada. Kena anak ngiselte supaya anak punya pinter. Sampean oneng bu, anak sampean muni madrasah pinjet pada enteran. Guru na sampai kayak cetak sing abes. Sementara kalau ben sampean kenang tenang. Jangankan kena tua aki, ken atanya anak gendim, tak tahu. Ya mi atanya sing kok tak tahu Ustaz iku. Tak kok beda labo beda anak ngaji, emange kalah kalian. Kaki ngaji gendim macong, ya kadul mak iku. Oleh lema are tanya ki, gendim apa boleh cong? Ya kadul. Panoleh sebulan maman bab angkikir. Pola pakun ya kadul cong, benih berkuh. Kan pada dalam Quran ya kadul berkuh. Oh berarti pinter kakek kok. Si emang bukan bisa kalah lebih anak. Tadi si kento bisa os. Kenapa saya pada pak sang buatan gule kento? Pane kemana anu sanau sampai agak manter tadi peringatan Ka'bah. Manter tadi ilmu saya manfaat langkung dek buatan gule tibi. Nyoon pangapora serajo saya tadi buatan saya. De teretan buatan gule ke Zuhdi, kiai kita guru mulia kita ke Zuhdi. Kemudian Ustaz Ihsan dan Ustaz Sarbun serta ustadz-ustadz yang lain, para imam dan takmir masjid di Paritang Kawang ini, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaah mulia dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekhilafan dan kesalahan. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah, sementara kesalahan itu karena memang keawaman dan kebodohan saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.